Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel Ruang Jahit Bu E. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara membuat pola baju wanita. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan dulu ukuran-ukuran apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, di sini saya punya lebar bahunya 40, lingkar dadanya itu adalah 80, lingkar badannya 75, lingkar pinggulnya itu 100, panjang tangannya 53 dan panjang bajunya 75. Nah, sekarang kita akan langsung ke praktek pembuatannya. Nah, pertama kita akan membuat garis lurus yang berjarak 5 cm dari tepi kain. Nah, ini namanya tepi kain ya teman-teman. Nah, kita akan membuat garis lurus sepanjangan dari atas ke bawah, itu jaraknya adalah 5 cm. Guna 5 cm ini adalah untuk pembuatan lipatan kancing. Nah, jadi kita akan langsung ke membuat garis lurusnya. Kita ukur 5 cm. Kemudian kita akan garis lurus ke bawah. Nah, setelah itu kita buat garis yang saling menyiku dari garis 5 cm ini. Teman-teman bisa kasih jarak sama 5 cm juga. Nah, gunanya garis siku ini untuk membuat pola lehernya. Nah, untuk pola lehernya di sini saya mau jarak dari kerung leher samping itu adalah 8 cm. Di bawah juga 8 cm. Kemudian langsung kita bikin kerung lehernya dengan penggaris bantu. Kemudian untuk lebar bahu tadi kita punya ukuran 40. Jadi untuk lebar ke samping itu adalah hanya separuh dari lebar bahu, yaitu 20 cm. Karena lebar bahu kita adalah 40 dibagi 2, maka dapat 20 cm di sini ya teman-teman. Kemudian turun dari titik ini, lebar bahu ini sebesar 3 cm. Turun 3 cm ini adalah ukuran baku menurut saya. Ini pola baju ala saya. Kemudian kita ukur, buat lebar bahu dari ujung sini kita ukur terlebih dahulu ya. Tadi kita di sini 8, maka ketemu 12 lebar bahunya. Kemudian kita merengkan ukuran sesuai dengan ukuran tadi, yaitu 12. Maka di sini ya lurus dengan 3 cm. Setelah itu dari 3 cm ini kita turunkan sebesar 20 cm. Kenapa 20 cm? Alasan saya karena lebar bahunya tadi adalah separuh lebar bahu adalah 20, maka turun ke bawah sini juga 20 teman-teman. Ini ukuran ala saya bakunya. Tetapi apabila konsumen minta sesuai ukuran, maka bisa disesuaikan dengan ukuran lebar bahunya masing-masing. Tapi untuk lebih memudahkan membuat pola baju, untuk turun dari sini, dari bahu setelah diturunkan 3 cm adalah kita turunkan separuh lebar bahunya, yaitu 20. Kemudian di sini 23, karena tadi 20 ditambah 3 jadi 23 ya, 3-nya dari sini. Kemudian kita akan garis lurus. Setelah itu di sini adalah ukuran lingkar dada. Lingkar dada kita tadi adalah 80, maka rumus dari saya itu adalah 80 ditambah dengan 15 untuk kupnat dan dibagi 4, itu hasilnya adalah 23,75. Ini saya bulatkan jadi 24. Jadi kita ukur dari ujung sini menuju ke sana itu adalah 24 untuk lingkar dadanya. Kemudian kita gunakan penggaris untuk membuat kerung. Nah, tips dari saya, kalau untuk pola baju bagian depan itu full sampai sini ya, membuat lingkar kerung lengannya. Nah, kemudian kita garis. Setelah itu, untuk membuat ukuran lingkar badan itu kita turunkan 15 cm dari lingkar dada.
seperti ini. Kemudian kita buat garis yang agak lurus lagi. Nah, untuk ukuran lingkar badan dari ukuran kita tadi adalah 75, maka sama ditambah 15 untuk kup nut, kemudian dibagi 4 sama dengan itu adalah 22,5, kita bulatkan jadi 23. Maka kita ukur dari ujung sini adalah 23. Nah, di sini. Kemudian turun lagi sebesar 15 cm. Ini untuk ukuran lingkar pinggul. Pinggul ya. Karena ukuran kita tadi adalah 100, kita tambahkan 10. Nah, ini bedanya antara lingkar dada, lingkar badan, maka lingkar pinggul cukup ditambahkan dengan 10 cm. Kemudian sama dibagi 4, itu hasilnya adalah 28. Nah, di sini adalah 28. Nah, tips dari saya, sebenarnya 28 ini kita bisa letakkan di ujung sebelah sini ya. Nah, di ujung sebelah sini langsung 28. Kemudian yang di sini selisihnya 28 itu dengan yang di lingkar pinggul itu biasanya saya pakai adalah 4 cm. Jadi hasil dari penjumlahan pembagian rumus lingkar pinggul tadi adalah 28, kita kurangkan 4. Nah, itu adalah 24, maka di sini 24. Jadi rumus ala saya itu kalau khusus lingkar pinggul itu jadi lingkar bagian bawah baju hasilnya 28, kemudian itu saya kurangkan 4. Nah, 4 ini jadi lingkar pinggulnya supaya nanti bagus ya teman-teman. Kemudian kita garis seperti ini, baru kita luruskan ke bawah. Kemudian saya tadi ada kelupaan untuk mengukur panjang baju. Jadi panjang baju itu adalah di ukuran kita 75, maka 75 ditambah lipatan bawah itu adalah 80, jadi pas di sini ya 80. Dan lipatannya tadi adalah 5, di sini 75. Kita ukur 75 di sini. Kita buat garis lurus untuk penanda bahwa, nah, seperti ini untuk kelipatan. Tadi di sini adalah 28 ya, teman-teman. Ya, di sini 28. Kita perbagi. Kita luruskan ke penggarisnya ke ujung atas ya. Ini. Kemudian agar lengkungan-lengkungan ini nih rapi, kita bisa menggunakan penggaris ini ya, teman-teman. Jadi bentuknya itu bisa seperti ini. Kita garis dulu. Kemudian ini kita rapikan. Setelah itu kita akan buat kup nut. Kup nut itu jahitan di tengah agar lebih membentuk badan. Nah, di sini kalau saya tadi kan lingkar badannya ada 80. Nah, di sini untuk menentukan kup nut adalah 1/10 dari lingkar badan, maka dapatlah 8 cm. Nah, di sini 8 cm. Kemudian lebar kup nutnya adalah 3 cm. Berarti 3 cm dibagi 2 jadi 1,5 masing-masing. Untuk tinggi kup nut itu saya pakai 13 cm, di sini 13 dan di sini 13. Jadi 26. Kemudian kita garis lurus seperti ini. Kemudian kita garis mereng mengikuti batas kup nutnya. Kemudian kita akan buat pola belakangnya. Nah, tips dari saya, kalau pola belakang dan depan tuh selalu ada selisih. Kalau dari saya sendiri, pola depan dan belakang itu selisihnya 1 cm.
Jadi kita bisa buat jarak 1 cm di sini ya teman-teman. Kita akan garis 1 cm sepanjangan. Untuk panjang bajunya juga sama. Nah, setelah itu kita naikkan dari bahu tadi itu sebesar 2 cm yang akan menjadi garis sikunya. Dari lebar bahu di sini adalah 2 cm. Kita akan garis lurus. Setelah itu kita ukur lebar bahu awal tadi 8, maka di sini juga 8. Di sini 8 cm, kemudian kita bikin kerungnya. Setelah itu di sini lebar bahunya tadi 12 cm, maka kita erengkan seperti ini. Tarik 12 cm menuju ke sini. Pas di lebar bahu awal. Kemudian baru kita garis lurus. Setelah itu dari ujung bahu sini kita akan buat kerungnya. Tips dari saya, untuk kerung lengan bagian belakang itu di sini ada angka 4 dan 5. Kita letakkan penggaris di angka 4,5. Kemudian kita buat kerungnya. Kemudian untuk pola badan, terus lingkar pinggang, lingkar pinggul, lebar baju itu mengikuti pola depan dan selesai. Jadi teman-teman bisa memotong. Untuk pola baju bagian depan itu saya tandai biru ini. Ini untuk lipatan kancing. Jadi teman-teman bisa memotong seperti ini mengikuti pola warna biru. Kemudian untuk bagian belakang teman-teman bisa memotong polanya dari garis warna merah ini ya teman-teman. Nah, ini pola belakangnya. Terus kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk membuat pola lengannya. Tadi di ukuran baju kita adalah panjang lengan 53, jadi kita akan buat titik 53 ditambah 4 cm untuk lipatan kain, jadi 57. Jadi 57 di sini kita buat titiknya. Kemudian kita akan membuat garis lurus. Di sini 4 cm untuk lipatan kain lengannya. Kemudian karena lebar bahunya adalah 20, turun bahunya tadi 20, jadi untuk turun dari puncak, turun puncak di sini adalah 10. Biasanya perkisaran turun puncak itu dari 10 sampai ke 13. Untuk 13, untuk 11, turun puncak 11 itu biasanya lingkar kerung turun bahunya itu adalah 42, 21 dan seterusnya. Kita buat garis lurus lagi. Setelah itu karena kerung lengan kita tadi turun 20, tips dari saya, maka untuk lebar lengannya, kerung lengannya ini adalah 20 ditambah 2 cm agar menghindari yang namanya kekurangan kain. Di sini 22, maka kita bikin garis miring. Setelah itu kita bagi 2 garis miringnya ini. 24 bagi 2 12 di sini. 12 dibagi 2 dapat 6 di sini. Nah, di sini bagi 2 lagi sama-sama. Ini 12 bagi 2 6 di sini. Nah, setelah itu di bagian sini, titik yang ini yang bagi 2 di sini, kita tandai 2 cm di sini. Di ujung yang dibagi 2 pertama ini sekitar 1 cm. Kemudian kita buat kerungnya. Nah, di sini kita buat kerungnya. Ini biasanya tergantung seni teman-teman dalam menggambar ya. Kalau saya kurang bagus kadang dalam menggambar, yang penting enak dipakai.
Kemudian setelah bikin kerung lengan kayak gini, kita bikin lingkaran melengkung untuk menuju ke bagian puncak di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan untuk pola yang saya tandai spidol merah ini artinya adalah untuk pola bagian depan. Untuk spidol bagian biru ini namanya adalah bagian belakang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita memotong kain bagian kerung lengannya ini ada pola yang ini bagian kain untuk bagian badan depan, yang ini bagian belakang. Kemudian untuk di sini lebar mansetnya itu tadi lebar bahunya adalah 20. Rumus dari saya adalah 20 dikurang 3 dapat 17. Supaya apa 17 ini nanti ketika dikasih bantangan itu bisa memberikan efek menggelembung, jadinya bagus ya teman-teman, kayak membalon gitu. Tapi sebenarnya untuk membuat pola lengan ini tergantung dari permintaan konsumen. Nah, kalau pola dasarnya yang saya berikan seperti ini dari saya ya teman-teman ya. Jadi setelah itu teman-teman bisa memotong untuk pola lengannya itu dari sini ke sini, untuk pola belakangnya ke sini, untuk pola depan dikerung sedikit. Demikian cara membuat pola baju dasar wanita dari saya dan ala saya. Semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman yang sedang belajar menjahit. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.